Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Setiap pasangan mendahulukan kewajibannya. Dengan keyakinan ia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Dengan keyakinan dia akan mendapatkan haknya. Ini penting sekali. Penting sekali. Di dalam Islam kita diajarkan untuk memahami hak dan kewajiban. Tetapi yang sangat ditekankan adalah kita melaksanakan kewajiban itu sendiri. Melaksanakan kewajiban. Tatanan hidup itu akan seimbang apabila hak dan kewajiban dilaksanakan. Tetapi tatanan hidup itu akan pincang, akan goyah ketika masing-masing menuntut haknya, kemudian melupakan kewajibannya. Sebagai contoh, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun dalilnya ya. Dalilnya adalah firman Allah untuk kaidah yang ketiga ini. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah ayat 228. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Yang artinya mereka kaum wanita itu memiliki hak sebagaimana mereka juga memiliki kewajiban dengan cara yang baik. Sahabat yang mulia yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan, dan pernyataan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, demikian juga Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya, dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, As-Sunanil Kubra. Kata Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li, li'anna Allah ta'ala dzakarahu yaqul walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, aku ingin sekali berhias untuk istriku sebagaimana aku menuntut istriku berhias untuk diriku. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi sudah dibahas oleh Ustaz Aib untuk menyiapkan fasilitas-fasilitasnya. Jangan hanya menuntut tapi berikan fasilitasnya. Nah, di sini ditambahkan dengan ucapan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, "Inni uhibbu an atazayyana lil mar'ati kama uhibbu an tatazayyana li." Aku ingin sekali berhias, tampil menawan di hadapan istri. Kalau barakallahu fikum, kalau hanya menuntut istrinya yang berhias, ini tidak matuk, tidak becek kata orang Jawa. Enggak bagus seperti ini. Tapi masing-masing ada hak, masing-masing ada kewajiban. Coba perhatikan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Siapa yang pertama kali disebut oleh beliau? Ibnu Abbas sebagai seorang suami atau istri beliau? Yang pertama kali disebut oleh Ibnu Abbas justru kedudukan beliau sebagai seorang suami. Perhatikan, saya ingin berhias kepada istriku sebagaimana aku ingin istriku berhias untuk diriku. Jangan dibalik. Istri harus berhias kepada suami, maka suami pun akan berhias kepada istri. Beda pemahaman salaf dengan kita. Kalau salafus saleh tidak. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma sebagai tokoh sahabat as-salafus saleh, justru beliau ingin
barakallahu fikum menyampaikan pesan kepada kita, laksanakan kewajibanmu, engkau akan mendapatkan hakmu. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk melaksanakan ayat ini maka kita rela, kita siap berkorban pada beberapa hal yang tidak terkait dengan tidak melanggar syar'i. Kita harus rela berkorban di dalam hal-hal yang tidak melanggar syar'i asal menyenangkan pasangan. Kalau kita sebagai suami agar istri senang, kalau kita sebagai istri, kalau dia sebagai seorang istri asalkan suami senang. Sebagai contoh masalah rambut, nah, gitu. Saya buka biar lebih masuk gitu. Istri kita lebih senang kalau rambut kita gondrong umpamanya. Padahal kita paling nggak senang kalau rambut itu gondrong. Sekarang kita sebagai seorang suami, bukan dari pandangan seorang istri. Kita sebagai seorang suami yang baik menuruti keinginan istri, atau kita tetap bersikukuh dengan raiso naik gondrong, kutuna oke. Kalau alasannya itu, istri akan menjawab, engkau bendino tak sisir, tak samponi wis. Nah, gitu. Coba. Kita sebagai seorang suami yang baik, dalam hal ini tetap ngotot rambutnya pendek atau sudah. Sekarang rambut panjang, rambut pendek itu terkait dengan pelanggaran syar'i atau tidak? Tidak. Bahkan kadang-kadang Rasulullah SAW rambutnya panjang dan gondrong. Dalam keadaan seperti ini apa yang kita lakukan? Ya sudah, cukur aja gitu. Enggak, ya wes kalau itu. Yang penting tiap hari disampuni loh. Nah, masuk di situ. Set. Bukan cuma mengikuti keinginan istri, tapi masukkan set, tapi disampuni loh bendino. Gitu. Atau kasih syarat yang lain, tiap malam sebelum tidur dilus-lus loh rambutku. Nah, masuk set. Nah, gitu. Nah. Sebaliknya, kita yang senang rambut panjang, ternyata istri nggak senang rambut panjang. Pengennya kok tentara kayak loh, Pak. Nah, gitu. Nanti suaminya tersinggung. Oh, biar pengen dari bojo tentara yang naik. Nggak kesampaian. Nah, barakallahu fikum. Masalah jenis sampo, jenis sabun, sebenarnya wajar atau pantas atau tidak kalau seperti ini menjadi sebab percekcokan dalam rumah tangga. Aku pengennya lifebuoy ya. Ojo mas, yang look saja. Ya sudah, kamu beli look, saya tak beli lifebuoy. Pokoknya aku tak gelem nganggo gunamu. Wajar apa enggak seperti ini? Tidak wajar. Tidak pantas sebenarnya seperti ini terjadi dalam rumah tangga salafi. Harus sama-sama mengalah. Artinya sudahlah, kita melaksanakan kewajiban kita. Yang penting kan memberikan uang untuk beli sampo, beli sabun. Ya kan? Sudah, ini harga sabun, harga sampo, silahkan mau pilih yang jenis apa. Mau dicampur-campur juga boleh. Demikian juga seorang istri. Nah, seorang istri, apa yang diinginkan suaminya dan apa yang diinginkan suaminya itu bertentangan dengan keinginan dia, tetapi tidak melanggar syar'i. Apa yang harus dilakukan seorang istri? Apa yang harus dilakukan seorang istri? Menurut kepada suaminya. Ini kalau imbang, nanti akhirnya jadinya begini. Kalau sudah imbang ya, kejadiannya akan begini. Mas, aku pengen rambutmu dawa. Terus bilang, ya sudah nggak apa-apa, walaupun mungkin begini nggak apa-apa, tak ikuti keinginanmu. Oh, nggak senang rambut panjang lah mas, udah nggak usah. Tapi kalau ngotot-ngototan nggak akan selesai. Kalau imbang justru bagus. Ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang al-adalah. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat surat Al-Baqarah ayat 228 tadi, surat Al-Baqarah ayat 228, kata Imam Ibnu Qayyim, wa dakhala fi qawlihi wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf jami'ul huquqi allati lil mar'ati wa 'alayha. Yang dimaksud dengan firman Allah surat Al-Baqarah 228 tadi adalah seluruh hak dan kewajiban istri
serta suami. Wa inna maradda dzalika ila ma yata'arafuhu an-nas bainahum wa yaj'alunahu ma'rufan la munkaran wal Qur'an was sunnatu kafilani bihadza atamma kafalah. Kemudian patokannya hak dan kewajiban itu kembali kepada urf, kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakatnya. Adapun Al-Qur'an dan sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah cukup menjelaskan hal ini. Nah, artinya barakallahu fikum, kalau kita membicarakan tentang kewajiban memberikan nafkah, kewajiban memberikan nafkah, Islam tidak menentukan secara pasti setiap bulan harus $100. Nganggo dolar, Pak, nggak apa-apa. Rupiah terus-terusan merosot maksudnya. Islam tidak menentukan, tidak ada kepastian, ketentuan pasti dalam Islam nafkah yang harus diberikan kepada istri besarnya sekian. Makan setiap hari harus sak bakul atau gimana enggak. Tapi itu kembali kepada uruf masyarakat setempat kebiasaannya. Masyarakat sini dan masyarakat sana kan berbeda dalam menentukan barakallahu fikum jenis makanan yang bagus, yang baik, ataukah jenis makanan yang tidak. Di beberapa tempat yang terpencil makan jagung dan makan ubi bakar, telo pendem, telo kaspo dan sebagainya, itu sudah bagus. Sudah masya Allah zen itu. Sudah cukup untuk kebutuhan karbohidrat tubuh. Tapi di beberapa tempat yang lain kalau makanan seperti itu menghina, Pak. Nggak bisa seperti ini, terlalu menghina. Artinya dikembalikan kepada urf setempat. Di beberapa tempat makanan yang dihidangkan itu yang terbaik adalah ikan laut. Tapi di beberapa tempat yang lain sebagian masyarakat tidak bisa itu makan ikan laut, jijik. Sehingga ketentuan barakallahu fikum tadi secara pastinya dikembalikan kepada urf, kewajiban, hak dan segala macamnya. Ini pernyataan dari Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan ay walahunna 'ala rijali minal haqqi mithlu ma lirijali 'alaihinna falyuaddi kullu wahidin minhuma ilal akhar ma yajibu 'alaihi bil ma'ruf. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, laki-laki memiliki kewajiban sebagaimana laki-laki memiliki hak. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir, maka hendaknya masing-masing menunaikan kewajibannya kepada pasangannya dengan cara yang ma'ruf, sehingga kehidupan rumah tangga itu akan seimbang, masing-masing mengerti hak dan kewajibannya. Pertanyaannya sekarang, apa sajakah kewajiban suami, apa sajakah kewajiban istri? Istri itu punya hak apa, suami itu punya hak apa? Seperti yang saya singgung di depan tadi, tidak dapat dibahas dalam kesempatan siang hari ini. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Mulai dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Baik, ikhwati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang ketiga.